lagi dan lain-lain. Kenapa? Hai, assalamualaikum guys. Ya, Konten ini sama dong, konten, guys. ya kan? Konten. Mana nasi kerawuku? Besok. Besok ya. Kesini selalu dikasih nasi kerawu teman-teman. Tapi kali ini dikasih beda. Ini dari dalam dapur Dia lagi dari mahasiswa FEB nge-review dulu. UMG. Terima kasih dalam dapur. Happy lunch everyone. Dan semoga lancar. Ini sambalnya enak. Hey teman-teman. Selamat siang. Selamat Hai siang. hai hai. Jadi kita teman-teman. lagi makan siang. Sebenarnya nggak sopan dia makan sambil. Iya, maaf ya sambil apa ngobrol-ngobrol dikit. Teman-teman, Nggak apa-apa. hari ini saya senang banget karena saya udah kedatangan lagi partner saya yang uns banget dalam dunia public speaking. Siapa lagi kalau bukan Wendy. Helmi Kahf, yeah, pemilik kahfbrothers.com. Jangan lupa kunjungi websitenya dan juga Instagramnya di Udah daftar dong. Udah daftar. kahfbrothers.com. kahfbrothers.com dan Public juga- Speaking Broadcasting School. Ya, jangan lupa kalian itu daftar juga kalau kalian pengen belajar yang namanya public speaking ya, terus broadcasting, bagaimana jadi penyiar ya, dan segalanya itu ada ya di Surabaya. Siap. Instagramnya mantap, lengkap. Ya itu Instagramnya kahfbrothers.com. Websitenya juga sama, semuanya sama. Jadi kamu tinggal klik aja satu kali, itu udah langsung kenal dengan kita teman-teman. Oh, luar Jadi biasa. banyak pilihan untuk ngambil kelasnya dan terserah kamu mau yang mana gitu ya. Banyak gitu ya. Mm-mm. Teman-teman, tapi kali ini saya nggak konten itu Kenapa? dulu. Saya mau kontennya, ngomong makan dulu Ben. Ini terlalu enak gitu ya. Banget. Terus sambalnya banyak banget dalam dapur. Sponsor dalam dapur hari ini. Emang pesen dia nih? Hah? Sambalnya pesen? Dua Iya. gitu? Nggak, maksudnya dua itu mau sepaket atau pesen? Sepaket. Oh paket. Sepaket. Pedes banget ya. Enak tapi Rempahnya kerasa banget. banget, makanya aku order dari dia, enak banget emang. Teman-teman, Kenapa? temanku ini, Mm-mm. Mas Helmi kan sebagai seorang penyiar TV juga. Mm-mm. Dia juga banyak lah ya, MC, moderator apalagi. Guys, nanti dibedain ya, nanti kapan-kapan kita buat konten MC, perbedaan MC dan moderator ya kan. Betul. Pokoknya cuma tamu pengen tahu aktivitasnya dia dulu aja. Karena kita lagi makan, kita santai. Bener. Gimana Apa? Mas Helmi? Aktivitasnya selama pandemi itu berpengaruh banget nggak sama jadi MC-nya? Tapi kalau umpamanya di salah satu stasiun TV kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya. Karena itu udah schedule. Sebenarnya kalau TV nggak pengaruh banget. Yang Karena pengaruh punya schedule rutin kan. Mhm. Yang pengaruh banget itu aktivitas luar. Jadi mulai kerasanya itu Maret kan. Maret bener. akhir, kemudian sampai di bulan Juli lah. Bener. Itu bayangin teman-teman 4 bulan itu harus stagnan di satu tempat ya. Di wilayah itu aja, kalau nggak di kantor di rumah, di kantor di rumah gitu. Siaran balik ke rumah, siaran balik ke rumah. Dan semua terbatasi. Jadi akhirnya mulai ada pencerahan itu bulan Juni, Juli itu sudah mulai ada aktivitas lagi tapi online. Masih, Ya, jadi- masih jalan. Iya masih jalan, jadi ngajar online, Hmm. webinar online dan semua serba online. Tapi ya itu jadi tantangan kan. Jadi kita semacam masuk di era yang baru, era new normal, semua serba serba diterapkan protokol kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas itu kak. Jadi ya memang menantang banget sih. Jadi yang awalnya kita bisa keliling-keliling, keluar daerah, keluar provinsi Sekarang gitu ya, kan. berkurang Sekarang kita ya. berkutatnya pada satu tempat Ada gitu. tempat aja gitu ya. Tapi ya sudah ke beberapa wilayah di Jawa Timur sih. Kayak kemarin di Banyuwangi, kemudian di beberapa daerah lagi di Jawa Timur. Tapi itu kan memang akhir-akhir belum- ini tapi itu. Ya, kan? itu yang akhir-akhir ini mulai jalan. Tapi yang sampai ke luar provinsi belum. Belum Rencana ada. kemarin tuh bulan apa ya? Juli itu mau ke Jakarta sih sebenarnya ngisi Oh, nggak materi boleh. gitu kan. Tapi karena kendalanya sangat banyak ya, karena peraturan dan dulu itu harus masuk Jakarta harus begini begitu Benar. akhirnya diputuskan untuk online gitu sih, tantangan. Sebagai seorang public speaker menghadapi era-era kayak gini ya, maaf dia terkait dengan profit ya. MC gitu ya, Ya berkurang, jauh sangat berkurang sekali. sangat berkurang. Bagaimana menyikapinya kayak gitulah. Ini juga sharing sama Iya, teman-teman iya, yang iya. lagi MC juga, Iya, iya, yang iya. senasib gitu loh. Betul. Coba gimana Tapi itu? kalau kita lihat sebenarnya ya, ini adalah ajang kreativitas. Karena aku pikir bahwa Ditantang, challenge ya. iya challenge, aku bilang bukan halangan tapi tantangan. Seorang Maka public dari speaker tuh itu- lihat positifnya. Iya positifnya, semua orang lah, nggak hanya seorang public speaker atau Benar. seorang yang punya profesi A dan B dan C. Semua orang
era pandemi COVID-19 itu mulai bulan Maret semacam ditantang untuk diberikan kreativitas. Benar. Ditantang untuk bisa membuat sebuah inovasi. Akhirnya banyak teman-teman yang MC ini kemudian juga beralih profesi sementara. Jadi multitasking jadinya. Akhirnya juga berbisnis kuliner, kemudian juga ada yang jadi A dan B gitu, macam-macam pokoknya. Nah, kebetulan kalau aku sendiri memang sebelum dikenal sebagai seorang MC atau memang di dunia MC, aku juga sudah punya kahberders.com. Di situ aku juga masih ngajar gitu, walaupun itu akhirnya online. Online ya. Jadi memang tidak se-profit sebelumnya, tapi setidaknya ini untuk mampu bertahan dan bisa untuk menunjukkan eksistensi di era pandemi begitu sih. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kemarin aku lakukan di pandemi gitu kan, selain memang ngajar, itu ngajarnya nggak berbayar. Jadi karena aku tahu kondisi, ya nggak apa-apa. Jadi artinya profit itu kan bukan hanya materi kan, tapi profit itu yang kemudian harapanku adalah bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Urusan rezeki biar kita berikan yang ngatur itu yang kuasa. Jadi lillahi ta'ala. Jadi saat itu kami kahberders.com itu juga membuat banyak pelatihan-pelatihan secara online dan itu gratis Ya. berapa gelombang ya? Kalau nggak salah sampai 3 gelombang. Minatnya juga alhamdulillah banyak. Setidaknya akhirnya juga bisa dilihat bahwa itu strategi marketing juga. Benar. Jadi mengenalkan sembari kita diberikan tempat untuk bisa di momen yang tepat pula, karena tidak pernah ada yang salah sih dengan hal-hal yang saat ini kita temui ya. Betul. Pandemi bukan lagi nih aku bilang tantangan, bukan halangan ya, tapi sebuah tantangan untuk kita terus maju. Tergantung inovasi, tergantung kreativitas, dan tergantung dari semangatnya masing-masing. Gitu sih Kak. Kalau kamu Ayu, dosen gimana? Banyak tuh murid-murid mahasiswanya. Kalau dosen sih sebenarnya nggak ada masalah. Yang bermasalah mungkin adalah mahasiswanya sih. Kalau dosennya sih nggak terlalu bermasalah karena kita memang dituntut tetap mengajar. Nggak ada alasan, gue nggak enak nih di kelas. Namanya juga pengajar, pendidik, ya kamu harus punya metode apapun. Yang menjadi concernnya adalah penerimaan si mahasiswanya. Oh, baik. Ya kan, tidak terbiasa dengan hal-hal yang berbau online ya, seperti ini gitu loh ya. Adaptasinya ya. Benar. Jadi kalau kita sebagai dosen so far so good lah ya. Apalagi tuh punya beberapa metode pengajaran. Yang pertama dengan Zoom dan yang satunya itu adalah YouTube. Jadi aku membuat video YouTube yang lumayan lah. Oh iya. Ya kan? Jadi inovasi juga kan akhirnya dituntut nih punya challenge baru nih, punya metode baru apa nih yang bisa membuat mahasiswa tuh bisa menerima. Jadi mereka nonton YouTube saya nanti di kelas tinggal Zoom. Dan itu tidak memakan waktu lama. Karena kalau 2-3 SKS itu 2,5 jam. 2,5 jam di Zoom itu gila men, ngabisin banyak kuota dong. Bosen juga. Jadi mereka boleh lah main-main di YouTube gitu ya. Terus lihat materiku dan aku kemas juga sebaik mungkin. Kayak gitu. Akhirnya bener loh, 2 kata tadi, kreativitas dan inovasi. Bener banget. Yang membuat kayaknya Tuhan ini memberikan kesempatan kita untuk, ayo apa nih kamu? Betul. Kreativitasmu apa nih? Kita sebagai orang yang biasa berbicara di depan umum, kita nggak ada tuh yang namanya menegatifkan segala keadaan. Iya. Bener nggak? Ya, negatif dan positif itu kemudian juga bisa melalui kata-kata kan. Bener. Jadi selain kata-kata juga berpengaruh pada sebuah sikap dan apa yang kita akan tampilkan. Benar banget. Ya, impact-nya kan bisa dirasakan melalui beberapa hal tersebut. Ya kan? Jadi akhirnya review teman-teman mahasiswa kayaknya nggak ada bedanya deh Bu Wendy ini mau ngajar offline maupun online. Karena Bu Wendy tetap ada cara untuk benar-benar kita bisa menerima materinya Bu Wendy dengan baik, dengan seksama gitu, dengan cara aku tadi gitu loh. Betul. Ya, makanya kalau mamanya sekarang lo tanya, wah MC nya kadang-kadang ada temanku ya sepi lah Wen, soalnya yang nikahan juga nggak. Iya banyak. Ya tahu lah Wen, nggak boleh. Banyak lagi nggak ada kan? Nggak ada, boleh ada pun tuh mungkin cuma akad nikah aja Wen. Kalau mamanya yang lain tuh ya gimana dong? Nah ini kan MC kondang gitu ya. Kondangan maksudnya ya. Tapi gini sih, jadi yang perlu kita pahami adalah balik lagi, kalau memang MC itu jadi profesi utama ya pasti kita harus langsung banting setir kan. Benar. Untuk bisa mendapatkan pencaharian yang bisa membackup begitu. Tapi kalau kita memang sudah punya profesi selain dari MC, bisa dikategorikan MC ini adalah second job gitu ya. Primary jobnya adalah apapun, nah itu masih bisa tertolong. Nah memang kalau aku MC itu second job ya, jadi untuk pekerjaan utama aku memang di bisnis
bisniskahbrothers.com itu pelatihan di bisnis broadcast sih sebenarnya betul menurutku ya, lebih dan concernnya ya, gitu ya. concern di situ dan juga main jobnya juga ada 2 berarti ya. Selain itu adalah presenter di JTV itu. Oh ya, gitu. benar. Jadi, itu main job sih. Main job, main jobnya ada 2 lah. Aku nggak bisa ngebandingin mana yang lebih penting ya, tapi dua-duanya penting bagiku. Ya karena bisa dilakukan dua-duanya. Oke, benar. Seimbang lah, berkesinambungan. Baik, terakhir buat Apa? teman-teman di luar sana yang juga bekerja sebagai seorang MC ya dan sejenisnya, apa ini yang bisa disampaikan agar bisa tetap semangat Ya. dalam keadaan seperti ini? Dalam keadaan seperti ini teman-teman, ya ini followersnya Bu Wendy dan rekan-rekan. Followersnya Mas Helmi juga. Ya pada intinya adalah jangan menyerah dalam keadaan apapun, karena kita diberikan ujian itu bukan berarti kemudian kita juga harus berkeluh kesah semata. Benar. Tapi bagaimana kita harus termotivasi untuk maju, karena selalu akan ada cara, beribu-ribu cara untuk bisa menemukan salah satu jurus jitu atau beragam jurus jitu, segala solusi yang akan selalu ditawarkan dari persoalan yang saat ini kita hadapi. Benar. Salah satunya adalah pandemi. Betul sekali, dengan keterbatasan ini muncullah ide-ide baru, muncullah inovasi baru. Jadi pandemi, Jangan takut rezeki tertukar atau Benar. rezeki itu akan tidak berpihak pada kita. Percayalah, akan selalu ada. Pokoknya tugas kita adalah kreatif, inovatif untuk bisa mengkolaborasikan. Makanya kolaborasi itu menjadi penting. Kemudian Seperti saat untuk ini. iya, kolaborasi itu penting karena kita nggak punya kekuatan kalau kita hanya berdiri sendiri. Betul. Kekuatan itu akan muncul saat ada kolaborasi yang tepat. Benar. Maka dari itu satukan kolaborasi, kuatkan dengan visi misi, kuatkan dengan inovasi dan kreativitas yang luar biasa. luar biasa teman-teman. Selamat menjalani aktivitas kembali dan jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun, apalagi di tengah pandemi ini. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Gaham.